Jadi artikel ini ngebahas tentang 10 alasan kenapa yo-yo diet itu sangat buruk buat kita semua, ya. Jadi di sini dibilang bahwa yo-yo dieting also known as weight cycling. Nah, jadi biasa dikenal dengan istilah weight cycling. Jadi perputaran berat badan turun, berat badan naik, diet, turun, balik lagi ke pola makan lama, naik lagi, diet, turun, gitu terus, puter aja terus. Describe the pattern of losing weight, regaining it, and then dieting again. Jadi naik berat badan, diet, turun, habis turun, balik lagi ke pola makan lama, naik lagi, gitu terus, ya. It's a process. Jadi dibilang it's a process that cause weight to go up and down like a yo-yo. Jadi prosesnya tuh kayak yo-yo, naik turun, naik turun. This type of dieting is common. Jadi tipe diet ini, teman-teman, ini umum dan sering banget terjadi, di mana di sini dibilang bahwa 10% pria dan 30% wanita itu pernah mengalaminya. Nah, saya nggak tahu apakah teman-teman pernah, tapi at least ada 10% pria dan 30% wanita pernah mengalaminya, ya. Dan ini adalah 10 alasan di mana yo-yo diet ini sangat buruk buat kita. Yang pertama adalah ternyata yo-yo diet itu bisa meningkatkan keinginan atau nafsu makan lebih besar sepanjang waktu, sehingga potensi kenaikan berat badan kembali terjadi. Kenapa? Jadi gini, teman-teman. Selama kita diet, itu biasanya fat loss atau berkurangnya jaringan lemak yang berlebih di tubuh kita, itu secara tidak langsung juga menurunkan level dari hormon leptin. Ingat kembali, hormon leptin adalah hormon kenyang, ya. Dan biasanya hormon leptin itu membantu supaya kita jadi rasa kenyang lebih lama. Nah, tapi ketika kita fat loss, hormon leptin diturunkan. Pada program yang normal, itu biasanya jaringan lemak yang menyimpan leptin itu akan mengeluarkan leptinnya untuk dilepaskan di pembuluh darah, sehingga mengalir ke otak dan ngasih sinyal ke otak bahwa tubuh dalam kondisi kenyang. Nah, tapi ketika kita mengalami yang namanya yo-yo diet, ya, itu ternyata nafsu makan jadi lebih meningkat. Dan, tubuh kurang dapat untuk bisa membakar energi lebih banyak, sehingga nafsu makan meningkat, terus proses metabolisme atau pembakaran kalori jadi berkurang, akibatnya kita jadi naik berat badan. Dan ditambah lagi, teman-teman, biasanya nih, yo-yo diet itu cenderung yang turun adalah ototnya, bukan lemaknya. Ya, ketika terjadi penurunan massa otot, itu ternyata juga mempengaruhi pabrik pembakaran energi di tubuh kita. Jadi teman-teman bayangin, udahlah nafsu makan meningkat, kemudian massa ototnya berkurang, otomatis berat badannya naik kembali. Nah, jadi di sini dibilang bahwa when most people use a short-term diet to lose weight, ketika orang menggunakan, kebanyakan orang menggunakan short-term diet, jadi diet yang hasilnya instan, mereka akan naik berat badan kembali 30-60% of that lost weight within 1 year. Dalam 1 tahun, teman-teman, akan balik lagi berat badannya 30-65%, bahkan lebih. Jadi kalau teman-teman program short term diet, terus teman-teman turun 3 kilo, nah dalam 1 tahun tuh, teman-teman bisa aja naik kembali 3 kilo, atau naik 4 kilo, atau lebih dari itu. Impas. Kalau impas masih mending. Ini dapat bonus lagi. Dan ternyata, teman-teman, dalam satu penelitian menunjukkan bahwa 1 dari 3 dieters, ya, jadi 1 dari 3 pelaku diet,
itu berakhir lebih berat dibanding ketika mereka program diet. Niatnya mau turunin berat badan, ternyata 1 dari 3 orang pelaku short term diet itu akan mengalami berat badannya lebih berat dibanding sebelum mereka program. Jadi kalau berat badan awal program 60, kemudian short term diet, mereka turun berat badan, nantinya 1 dari 3 orang akan berat badannya lebih berat dari yang berat badan awal, 60 kilo. Sedih aku tuh. Dan ternyata teman-teman, fase ini adalah salah satu fase yang terdapat dalam fase yo-yo dieting, and may prompt dieters to begin another cycle of weight loss. Dan ya begitu, ujung-ujungnya akan terjebak dalam satu siklus yang begitu-begitu aja. Nah, naik, ngerasa pengen diet, terus ikut diet, turun berat badan. Setelah turun berat badan, balik lagi ke pola makan lama, terus naik berat badan lagi, begitu terus. Dan itu nggak berhenti. Ya, jadi intinya adalah losing weight causes the body to increase appetite and cling to its energy storage. As a result, some yo-yo dieters gain back more weight than they lose. Itu nomor 1 alasannya kenapa yo-yo diet sangat-sangat tidak disarankan buat kita semua. Ya, yang kedua, yo-yo diet ternyata justru ngebuat body fat percentage kita jadi lebih tinggi. Ya, persentase lemak di tubuh kita jadi lebih banyak dibanding kalau kita tidak melakukan yo-yo diet. Di beberapa penelitian, teman-teman, yo-yo dieting has led to an increased percentage of body fat. During the weight gain phase of yo-yo dieting, fat is regained more easily than muscle mass. Ingat, pada saat kita yo-yo dieting, yang turun itu cenderung otot. Sehingga ketika kita turun berat badan, kita nggak tahu yang turun tuh otot atau lemak di tubuh. Nah, biasanya yang turun tuh adalah otot. Lemak di tubuh tuh tetap, teman-teman. This can result in your body fat percentage increasing over multiple yo-yo cycles. Semakin sering kamu melakukan diet yo-yo, semakin tinggi juga peluang atau potensi jaringan lemak di tubuh kamu bertambah semakin banyak. Ya. In one review, 11 dari 19 penelitian ditemukan bahwa yo-yo dieting diprediksi meningkatkan body fat lebih tinggi dan bahkan juga lebih besar pada belly fat atau visceral fat, teman-teman. Jadi teman-teman bayangin, kita ikut namanya short term diet, yes, kita bisa turun berat badan dalam waktu yang dalam tanda kutip singkat, tapi kita nggak tahu yang turun itu lemak atau otot. Dan ternyata faktanya kita turun berat badan, tapi yang kita lakukan apa? Justru kita ngebuat tubuh kita menyimpan lemak lebih banyak, bahkan visceral fat-nya lebih tinggi, teman-teman. Ya, teman-teman bisa bedain antara visceral fat sama body fat atau subkutan fat. Yang saya bilang disebut dengan body fat ini adalah subkutan fat, yaitu lemak di bawah kulit. Ya. Kalau visceral fat itu lemak yang membungkus organ-organ di dalam tubuh kita. Ini ada pertanyaan, gimana caranya tahu bahwa tanda lemak tubuh itu turun? Cara paling mudah adalah dengan mengukur lingkar tubuh. Jadi Kak Anggi bisa ukur lingkar tubuhnya. Kalau terjadi penurunan biasanya lemak visceral, body fatnya juga berkurang. Seperti itu. Itu cara paling mudah. Atau kalau cara yang paling lebih pengen detail lagi adalah dengan menggunakan timbangan yang ada body scan-nya. Nah, itu juga bisa. Ya. Jadi teman-teman, itu adalah alasan kenapa yo-yo diet itu sangat tidak baik buat kita. Ya. This is more pronounced following a weight loss diet than with more subtle and sustainable lifestyle changes and may be responsible for the yo-yo effect. Nah, intinya balik lagi bahwa sebenarnya short term diet itu bukan jawaban atas kegelisahan teman-teman dengan berat badan. Yang paling penting itu adalah sustainable lifestyle changes. Bagaimana teman-teman merubah gaya hidup teman-teman dan mempertahankannya.
Itu yang paling penting. Bagaimana teman-teman jadi punya kebiasaan minum air putih, bagaimana teman-teman jadi punya kebiasaan olahraga, bagaimana teman-teman jadi punya kebiasaan mengasup makanan protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral. Jadi yang lebih penting adalah bukan short term diet-nya. Yang lebih penting adalah perubahan gaya hidup yang berkelanjutan. Kalau merubah gaya hidup hanya sebatas program diet, maka setelah selesai program diet, balik lagi. Balik lagi. Itulah sebabnya ada meme yang bilang, tidak ada satupun program diet yang bisa ngebuat kamu mengunci berat badan kamu. Kenapa? Karena satu, berat badan fluktuatif. Yang kedua, balik lagi ke gaya hidup. Kalau hanya sekedar pengen turun 3 kilo dalam waktu 10 hari, apakah bisa? Bisa. Tapi setelah itu, apakah menjamin akan tetap turun 3 kilo atau malah jadi naik lagi? Jadi intinya adalah lifestyle changes, perubahan gaya hidup, teman. Gaya hidup yang paling penting. Ya. Dan berikutnya, alasan yang ketiga adalah yang sudah disebutkan di awal, it can lead to muscle loss. Ya. Hilang massa otot. Lucu ya botolnya. botol anak saya. Udah, lanjut. Oke, jadi selama kita weight loss diet, teman-teman, biasanya yang lebih sering turun berat badan, yang lebih sering turun, cenderung turun itu adalah massa otot dibandingkan lemak. Kenapa? Because fat is regained more easily than muscle. Lemak itu lebih mudah untuk menumpuk, lebih mudah untuk banyak terbentuk dibandingkan massa otot. Kenapa? Karena kelebihan kalori yang tidak dibakar itu akan di storage, disimpan dalam bentuk lemak, teman-teman. Sementara otot itu ditingkatkan massa ototnya lewat olahraga, asupan protein dan lain-lain, sehingga lebih mudah untuk menambah lemak dibanding otot, ya. Dan muscle loss during dieting also leads to decrease physical strength. Yang biasanya orang-orang yang mengalami dan melakukan short term diet dengan cenderung mereka mengalami penurunan massa otot, itu ternyata, teman-teman, juga mengalami penurunan kebugaran. Penurunan level kebugaran. Jadi, kalau teman-teman ikut program diet, tapi teman-teman ngerasa lemes, teman-teman ngerasa nggak cozy, nggak nyaman buat melakukan aktivitas, bawaannya loyo, letih, lesu. So, it's not the best answer buat teman-teman untuk bisa mendapatkan hasil program yang ideal. Kenapa? Karena itu pasti yang turun adalah otot dan teman-teman jadi berkurang level kebugarannya. Ya. Ini ada pertanyaan, Bang, bagaimana cara mengurangi lemak di bawah kulit? Ada dua cara. Cara pertama adalah defisit kalori, dalam hal ini adalah pengaturan pola makan. Yang kedua adalah dengan olahraga. Hanya dengan dua cara itu aja. Nggak ada cara yang lain. Saya pernah lihat ada teh pembakar lemak. Bang, kalau yang pil-pil itu, hanya ada dua cara, teman-teman. Defisit kalori sama olahraga. Terus ditambahkan dengan pengaturan pola makan, kemudian asupan tidur, kualitas tidur, air putih, multifaktorial semuanya. Tapi intinya adalah atur pola makan dan olahraga. Udah, itu aja. Ya, jadi this effect can be reduced with exercise, including strength training. Exercise signal the body to grow muscle even when the rest of the body is slimming down. Nah, jadi sekali lagi ketika kita melakukan yang namanya short term diet dengan diet yo-yo itu tadi, teman-teman, itu ternyata selain menurunkan level kebugaran, ketika kita melakukan strength training atau olahraga angkat beban, itu justru juga membuat tubuh kita jadi lemah, nggak bisa ngangkat bebannya. Apalagi untuk menumbuhkan otot kita, massa ototnya. Even when the rest of the body is slimming down. Bahkan kalau teman-teman juga
melakukan yang namanya program diet dengan short term diet, nggak akan dapat hasil yang maksimal dalam hal ini untuk level kebugaran teman-teman semua. Ya, oke, itu tadi yang ketiga. Alasan yang ketiga. Alasan yang keempat apa? Alasan yang keempat adalah, masih ada nih. During weight loss, the body dietary protein requirement also increase. Eating enough quality protein sources can help reduce muscle loss. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mencegah terjadinya penurunan massa otot yang signifikan pada saat kita melakukan program diet? Salah satunya adalah dengan teman-teman memenuhi kebutuhan asupan protein. Ya, banyak caranya, ada banyak sumbernya untuk hitungannya. Ada yang 0,25 sampai 5 gram per berat badan. Teman-teman silakan cari di Google, banyak banget ya. Dan di sini teman-teman, bahkan ada satu penelitian menunjukkan bahwa 114 orang dewasa yang menambahkan protein suplemen, as they were losing weight, they lost less muscle mass. Nah, ternyata ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa no problem teman-teman mengambil protein suplemen untuk bisa menambahkan asupan protein dalam pola makan harian teman-teman, nggak masalah ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai protein hewani, protein nabati, atau teman-teman mau tambahkan dengan suplemen protein, is okay, no problem. Karena tujuannya sama, memenuhi kebutuhan protein harian plus mencegah terjadinya muscle loss. Ya. Terus yang nomor 4 adalah, ternyata teman-teman, ketika teman-teman melakukan short term diet dan teman-teman turun berat badan, dan pada saat teman-teman naik berat badan lagi, itu ternyata membuat peluang terjadinya fatty liver jadi lebih tinggi. Sehingga teman-teman mengalami kondisi di mana hati teman-teman itu memiliki banyak lemak visceral. Ya. Jadi ini hati dikelilingi oleh lemak, fatty liver. Dan ini salah satu penyebabnya adalah ketika teman-teman sering melakukan yang namanya short term diet. Turun berat badan 3 kilo dalam waktu 4 hari, 5 hari, terus dalam waktu 10 hari, balik lagi ke pola makan lama, naik lagi berat badannya, begitu aja terus setiap hari. Ya, sehingga fatty liver is when the body stores excess fat inside the liver cells. Ya, jadi fatty liver adalah kondisi di mana tubuh kita menyimpan kelebihan lemak di sel-sel hati. Dan obesitas is a risk factor for developing fatty liver and gaining weight, which you are particularly at risk. Orang yang obesitas dan orang yang sering bolak-balik naik turun berat badan, yo-yo diet, itu punya risiko yang lebih tinggi terkena fatty liver. Fatty liver is associated with changes in the way the liver metabolizes fat and sugar, increasing the risk of type 2 diabetes. Jadi setelah dia fatty liver, biasanya fatty liver juga akan mendorong penyakit lain muncul. Salah satunya adalah diabetes tipe 2. It can also occasionally lead to chronic liver failure. Oh my God, nauzubillah min dzalik teman-teman. Ya, kita nih, aduh, nauzubillah min dzalik lah. Ya, kalau udah hati rusak guys, udah tuh. Saya memang bukan dokter ya, tapi secara logika aja, hati itu kan fungsinya untuk menawar racun. Detoksifikasi alami itu terjadi melalui hati, ya salah satunya. Dan sel darah merah juga diproduksi oleh di hati gitu kan. Jadi teman-teman bayangin, satu-satunya organ ini nih, ya organ hati kita nih rusak. Terus siapa yang akan menawar racun? Siapa yang akan membuat sel-sel darah merah baru? Siapa? Nggak ada, nggak bisa diganti sama pankreas, nggak bisa diganti sama jantung, nggak bisa. Tapi kan sekarang ada donor hati, ada cangkok hati, yes ada, tapi biayanya guys ya. Jadi ayolah, yuk mulai dari sekarang. Mungkin karena kita nih merasa bahwa kita nih nggak bisa ngelihat apa yang ada di dalam, jadi kita ngerasa fine-fine aja gitu. Saya nggak bayangin kalau kita setiap hari bisa lihat apa yang ada di dalam. Mungkin kita akan lebih berhati-hati dalam memasukkan apapun ke dalam tubuh kita. Gitu. Ya, jadi teman-teman, buat saya pribadi, yes memang betul. Teman-teman mungkin saat ini merasa sehat-sehat aja, merasa fine-fine aja gitu kan. Yes memang betul, tapi sesuatu yang kita buat secara konsisten, baik itu
dalam hal ini yang baik ataupun yang jelek, itu akan ada satu momen di mana ketemu titik momentumnya, teman-teman. Nah, bisa jadi kita panen yang baik, atau bisa jadi kita panen yang buruk. Dan amit-amit ya, nauzubillah min dzalik, kalau misalnya kita justru yang ngebuat hati kita rusak adalah diri kita sendiri gitu, agak miris gitu. Ya, dan di sini ada satu penelitian pada tikus, teman-teman, menunjukkan bahwa jadi tikusnya itu diberi perlakuan sehingga dia naik turun berat badan terus. Ini pada tikus, teman-teman ya, naik turun berat badan terus. Ternyata tikus yang naik turun berat badan terus itu timbul fatty liver di tubuhnya. Nah, penelitian lain pada tikus juga show that fatty liver lead to liver damage in weight cycling mice. Jadi tikusnya itu sekali lagi dibuat supaya naik berat badan, turun berat badan, naik berat badan, turun berat badan, terus dia mengalami fatty liver dan akhirnya hatinya rusak, teman-teman. Nah, jadi ya, pokoknya jangan sampai. Itu tadi nomor 4. Yang nomor 5 apa? Nomor 5 adalah ternyata dengan short term diet dan teman-teman pengen dapetin hasil diet yang instan, itu justru ngebuat teman-teman beresiko lebih tinggi terkena diabetes. Nah, ya. Kalau udah kena diabetes nih, aduh. Yo-yo dieting is associated with a higher chance of developing type 2 diabetes, although not all studies found evidence for this. Walaupun nggak semua penelitian menunjukkan hasil ini, tapi ada beberapa penelitian, review, teman-teman, menunjukkan bahwa kalau kita yo-yo dieting, itu biasanya kita bisa aja terkena yang namanya penyakit diabetes tipe 2. Jadi ada 4 dari 17 penelitian. Jadi 4 ini menunjukkan bahwa hasilnya orang-orang yang suka yo-yo diet itu punya peluang untuk kena diabetes tipe 2, kalau sisanya itu enggak. Ya, bahkan teman-teman, ada satu penelitian pada 15 orang dewasa menunjukkan bahwa ketika mereka mengalami kenaikan berat badan, after 28 days of weight loss, it was mostly belly fat. Nah, jadi ada satu penelitian, 15 orang dewasa, mereka naik berat badan setelah 28 hari mereka turun berat badan. Ternyata yang dilihat yang menyebabkan mereka naik adalah belly fat atau visceral fat-nya, bukan body fat-nya. Nah, jadi ini fakta-fakta menarik dari yang namanya yo-yo diet. Belly fat is more likely to lead to diabetes than fat stored in other locations such as the arm, legs, or hips. Belly fat, lemak-lemak yang ada di sekitaran perut, itu katanya cenderung menunjukkan kita punya peluang terkena diabetes dibanding kalau teman-teman punya tumpukan lemak di banyak lokasi, misalnya di lengan, di pinggul, atau di kaki, kayak gitu. Ya, dan bahkan teman-teman penelitian menunjukkan bahwa satu penelitian menunjukkan peningkatan insulin level di tikus, kayak lagi ini di tikus, that went through 12 months of weight cycling compared to those that gain weight consistently. Jadi jadi ada 2 kelompok. Kelompok pertama tikus yang mereka dibuat naik berat badan terus, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Kelompok kedua adalah yang naik berat badan terus. Ternyata yang level insulinnya meningkat lebih drastis adalah tikus yang dibuat berat badannya naik, turun, naik, turun, naik, turun, dibanding yang naik terus. Nah, jadi hal ini menjelaskan kenapa orang-orang yang suka short term diet, turun berat badan, naik lagi, diet, turun berat badan lagi, itu cenderung punya potensi terkena diabetes tipe 2, teman-teman. Wow. Terus yang nomor 6, peningkatan risiko penyakit jantung. Nah, ini tadi udah dijelasin di awal, ya. Belly fat, visceral fat, terus body fat meninggi, otomatis resiko jantung juga lebih banyak. Kenapa? Ya itu tadi.
Karena penumpukan lemak terlalu banyak, otomatis terjadi yang namanya coronary artery disease. Saya nggak tahu penyakit ini apa, tapi setahu saya ini adalah pembuluh darah. Dan logika sederhana saya adalah ketika lemak yang dihasilkan itu kan ditransportasikan lewat pembuluh darah. Ketika ditransportasikan lewat pembuluh darah dalam sistem pencernaan dan segala macamnya, secara tidak langsung itu akan menempel di tepi-tepi dinding pembuluh darah. Setahu saya sih seperti itu logika sayanya. Nah, saya nggak tahu medisnya seperti apa penjelasannya, teman-teman. Tapi yang saya bayangkan adalah pembuluh darah itu seperti selang, ya. Jadi ada plak muncul sampai akhirnya tertutup, stroke. Dari jutaan pembuluh darah, nggak perlu banyak, satu aja tersumbat, stroke. Dan mirisnya lagi, itu disebabkan karena kita sendiri. Karena kita sendiri. Bukan karena orang lain. Karena kita sendiri. Kita yang memilih untuk mengambil makanan dan memasukkannya ke dalam makanan. Nah, ya walaupun ada pengaruh dari luar, tapi kan keputusan tetap ada di tangan kita, teman-teman. Seperti itulah. Ya balik lagi ke teman-teman. Nah, itu kalau misalnya penyakit jantung. We gain even more than being overweight, increase the risk of heart disease. Ya, mau itu naik turun berat badan ataupun mereka yang overweight sama-sama punya peluang resiko untuk penyakit jantung. Bahkan teman-teman ada penelitian yang dilakukan kepada 9.509 orang dewasa. Ternyata the increase in the risk of heart disease depend on the size of the swing in weight. The more weight loss and regain during yo-yo dieting, the greater the risk. Semakin banyak berat badan yang turun dan naik kembali pada saat yo-yo dieting yang kamu lakukan, semakin tinggi resiko kamu terkena penyakit jantung. Nah, ya. Kemudian lanjut berikutnya. Nomor 7, it can increase blood pressure. Kenapa? Jadi lagi live. Sama Mami. Sama Mami. Oh, Mami. Kenapa? Ini dia lagi. Nomor 7 adalah it can increase blood pressure, teman-teman. Ya. Nah. Pagi. Apa? Ayo. Iya. Oh, sebentar ya guys. Ada-ada aja. Biasa, guys. Minta susu. Oke, nomor 7 adalah it can increase blood pressure. Tadi sudah saya bilang bahwa kalau kita weight regain, short term diet, yo-yo diet, otomatis lemak menambah banyak, menyumbat pembuluh darah, otomatis juga tekanan darah jadi meningkat, darah tinggi, dan segala macam. Making matters worse, yo-yo dieting may blunt the healthy effect of weight loss on blood pressure in the future. Bahkan penelitian yang dilakukan pada 66 orang menemukan data bahwa yo-yo dieting had less improvement in blood pressure while losing weight. Bahkan saat kamu turun berat badan pun, ternyata tekanan darahnya nggak akan turun tetap, teman-teman. Akan tetap tinggi juga. Kalau kamu sering melakukan yang namanya short term diet atau yo-yo dieting. Penelitian jangka panjang menemukan data bahwa setelah 15 tahun, teman-teman, suggesting that weight cycling during youth may not affect the risk of heart disease in the middle age or later. Jadi, penelitian jangka panjang menemukan data bahwa weight cycling during youth may not affect the risk of heart disease in middle age or later. Nah, jadi kalau teman-teman yang berusia masih muda, udah coba-coba yo-yo dieting, itu biasanya nantinya akan berdampak jangka panjang, ya.
Dan penelitian jangka panjang juga menemukan bahwa bahayanya association of prior yo-yo dating were strongest when yo-yo dating had occurred more recently rather than decades prior. Jadi buat teman-teman yang belum pernah cobain yo-yo dating, nggak usah lah, nggak usah coba-coba dan nggak perlu trial gitu-gitu tuh, atau tergoda dengan hasil instan tuh, ya. Jadi gini teman-teman, kita coba gunakan logika kita aja, ya. Teman-teman, ingat-ingat berat badan ideal teman-teman tuh kapan? Misalnya teman-teman bilang, berat badan ideal saya tuh waktu saya SMA. Oke. Sekarang berat badannya berapa? Lebih 30 kilo dari berat badan ideal saya. Nah, coba sekarang hitung masa yang dibutuhkan untuk naik 30 kilo dari berat badan ideal. Berapa lama waktunya? Ambil let's say 5 tahun. Nah, jadi how supposed to be 5 tahun itu teman-teman shortcut jadi 5 hari. Mungkin, ya. Jadi untuk menuju ke sana itu kan teman-teman pasti butuh waktu kan. Teman-teman naik berat badannya kan pasti butuh waktu. Jadi bagaimana mungkin teman-teman pengen turun berat badannya, teman-teman langsung potong jadi 10 hari, 20 hari, nggak mungkin. Ya. Jadi intinya adalah apakah bisa aja hasilnya instan? Bisa, ada. Short term diet itu banyak teman-teman, banyak jenisnya. Yo-yo diet itu banyak jenisnya. Teman-teman bisa cobain banyak jenis yo-yo dieting di luar sana, ya. Short term diet yang 10 hari bisa turun 15 kilo, 10 hari bisa turun 12 kilo dan segala macamnya, atau dalam 4 hari bisa turun 8 kilo, teman-teman bisa banyak. Tapi ya itu, teman-teman hanya akan mendapatkan hasil instan, tapi habis itu peluang untuk naik kembali itu lebih banyak, ya. Terus nomor 8, it can cause frustration. Yes, betul banget. Frustrasi lah. Udah turun, tapi pola makan, balik lagi ke pola makan lama, naik lagi, diet, turun lagi, begitu terus, ujung-ujungnya capek. Frustasi jadinya, ya. Bahkan teman-teman, ada satu penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang cenderung melakukan yo-yo dating itu merasa tidak puas dengan hidup mereka dan tidak puas dengan kesehatan mereka. Nah, ini buat teman-teman yang dulu terjebak dengan yo-yo dating, pasti pernah ngalamin hal ini, ya. Yo-yo dater also report poor self-efficacy regarding their body and health. In other words, they feel a sense of being out of control. Ya, sering hilang kontrol dan merasa bahwa nggak nyaman dan nggak pede dengan tubuhnya dan kesehatannya. However, yo-yo dating doesn't appear to be related to depresi, self-restraint, or negative personality traits. Sekali lagi, rasa ketidakpuasan ini bukan serta-merta dalam hal ini berkaitan dengan mental health, teman-teman. Tapi kalau untuk mental health kan ada ranah sendiri yang bisa untuk mengakomodirnya. Tapi intinya adalah timbul perasaan tidak puas aja dengan tubuhnya, ya. Dan you may have tried some diets that did help you achieve the long-term result you want. This is not a personal failure. It's simply a reason to try something else. Jadi ujung-ujungnya jadi petualang diet. Coba ini, lihat si ini berhasil, coba ini, lihat artis ini berhasil, coba ini, lihat si A berhasil, coba. Ujung-ujungnya jadi petualang diet. Padahal yang paling penting adalah bagaimana teman-teman adherence and sustain dengan lifestyle changes. Bagaimana perubahan gaya hidup yang lebih baik, kesehatan, olahraga, kemudian pola makan. Itulah sebenarnya kunci yang ngebuat teman-teman jadi long term jangka waktunya, ya. Dan nomor 9 adalah it may be worse than staying overweight. Bahkan ternyata teman-teman, losing weight if you are overweight improve your health, reduce your risk of diabetes, and boost your physical fitness. Tapi kalau turun berat badan yang ujung-ujungnya naik berat badan lagi, itu ternyata justru bisa ngebuat teman-teman punya fatty liver, terus depresi, dan segala macamnya. Nah, jadi kalau kita overweight, terus kita turun berat badan, itu memang pengaruhnya bagus. Tapi kalau kita sering terjebak dengan short term diet, itu banyak
hal yang ngebuat kita jadi nggak bagus. Oke, kemudian terakhir nomor 10 adalah short term thinking prevent long term lifestyle changes. Ini yang terakhir, ya. Keinginan, pikiran untuk mendapatkan hasil yang instan itu mencegah kita untuk merubah lifestyle kita jadi lebih baik dalam jangka waktu yang lama. Karena yang kita cari selalu hal yang instan. Ya kan? Kayak misalnya, Kak, minta tips dong biar bisa minum air putih. Dikasih tips. Ada nggak tips yang lebih mudah? Yang namanya tips tuh nggak mungkin buat sulit, teman-teman. Tips tuh adalah saran yang lebih mudah. Jadi kalau ditanya tips buat minum air putih, kita udah kasih. Ada nggak tips yang lain yang lebih mudah? Nah, itu udah yang paling mudah. Atau ada nggak tips buat olahraga? Buat ngecilin perut, tips olahraga untuk ini, tips olahraga untuk pekerja. Udah dikasih tips pun kadang masih ada nggak yang lebih mudah lagi? Saya nggak sempat. Ya, gimana dong? Ya, jadi balik lagi teman-teman. Karena itulah kadang kita tuh sering mencari sesuatu yang instan gitu kan. Padahal yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mempertahankan gaya hidup yang jadi lebih sehat, lebih baik ini jadi long term. Ya, jadi jangka waktu yang lama. Ya. Most diet prescribe a set of rules to follow for a set period of time, usually to meet a weight loss goal or other health goal. This kind of diet sets you up to fail because it teaches you that the rules need to be followed until your goal is met. Once you finish the diet, it's easy to slip back into the habits that cause weight gain to be with. Jadi nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Setelah diet, balas dendam. Boleh ini, boleh itu, boleh ini, boleh itu. Jadi ujung-ujungnya balik lagi ke pola makan lama. Ya. Dan kuncinya adalah eating healthy food, kurangi junk food, terus kurangi makan makanan yang ultra proses, terus olahraga yang cukup, tidur yang cukup, dan buatlah permanent lifestyle changes supaya bisa ngebuat teman-teman jadi lebih sehat dan lebih aktif. Nah, kayak gitu ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah hadir hari ini.